Oke, anak-anak, selamat bertemu lagi dengan Bu Evi. Gimana dengan tugas-tugas yang lalu? Harapan Bu Evi sudah diselesaikan karena sebentar lagi kita sudah mulai PHS. Jadi jangan sampai ada hutang tugas yang nanti akan berpengaruh terhadap nilai PHS kalian. Ingat, ketika ada salah satu tugas yang tidak tuntas, maka kamu akan mencicil untuk tidak naik kelas. Oke. Hari ini agak lumayan padat materinya. Bu Evi akan lanjutkan ke fungsi date and time sama membuat grafik. Membuat grafik itu sangat gampang. Kemudian fungsi date and time sebenarnya sudah kita pakai. Misalnya yang pada waktu di praktik. Ada jam masuk, jam keluar, nama kerja. Ini kan berupa waktu. Jadi sebenarnya sudah masuk ke time. Juga waktu yang pertama itu kalian sudah mengentri tanggal. Sebenarnya ini adalah termasuk dalam fungsi dan time. Harapan Bu Evi file kalian dalam satu ya, sehingga seperti ini urutan. Nah, misalnya Bu Evi punya data Rumah Sakit Gunung Slamet data pasien dalam pengawasan. Misalnya ada 5 pasien. Kemudian tanggal lahir jangan lupa di format sel. Lokasinya Indonesia, cari Indonesia, kemudian tipenya 14 Maret dan oke. Kemudian kalian baru mau entry-nya, misalnya 1 Juni 2004. Ini kalau sudah disetting maka otomatis sudah muncul ya. Nah, perhatikan untuk settingan ini. Kemudian untuk tanggal hari ini di sini, nah di sini muncul kan. Nah, ketika kamu lihat di formula di sini adalah sama dengan now. Jadi fungsi now, kamu lihat di buku cetaknya dari halaman 58 sampai halaman 66 itu ada jenis-jenis fungsi date and time. Salah 8-nya, sebenarnya masih banyak yang lainnya. Ya, ada fungsi date, ada fungsi day, ada fungsi month, ada fungsi year, ada fungsi time, ada fungsi minute, kemudian ada fungsi second, ada fungsi hour. Nah, salah satunya juga di sini ada fungsi now. Jadi tinggal sama dengan now, kurung buka, kemudian kurung tutup. Jadi untuk menampilkan tanggal saat ini juga. Kebetulan Bu Evi merekamnya di tanggal 3 November, makanya ada tanggal 3 November. Nah, kemudian dari ada tanggal hari ini dan tanggal lahir. Kita mau mengetahui berapa tahun umurnya, kemudian kalau dalam bulan berapa jumlah bulannya, kemudian kalau hari berapa harinya. Nah, salah satu fungsi yang digunakan adalah menggunakan fungsi dative. Jadi sama dengan dative seperti ini, dative. Tinggal kurung buka, kosong Bu, terus diisi apa? Karena kita mau mencari umur dalam bentuk tahun, maka yang pertama adalah tanggal lahirnya, klik tanggal lahirnya, kemudian koma atau titik koma, ya tergantung komputermu ya. Tanggal hari ini dalam khususnya di sini yang ini. Nah, ini nanti karena di Excel kita akan copy ke bawah, biar ini tidak berubah maka harus dikunci. Caranya mengunci adalah dengan tombol F4 ya, atau kalian bisa langsung sebelum F kalian ketikkan dolar, sebelum 4 ketikkan dolar, nanti akan dolar F, dolar F4, ini otomatis terkunci. Oke. Nah, jadi cuman tanggal lahir sama tanggal hari ini. Yang kedua adalah tanggal hari ini. Nah, kemudian karena mau menunjukkan berapa tahun itu kan kalau dalam bahasa Inggris year ya, maka di sini kalian ketikkan year. Ya, untuk tahun year. Kalau bulan berarti month, M. Kalau hari berarti day atau D. Nah, ini tinggal kurung tutup enter. Jadi 16 tahun. Kok muncul 16 tahun? Jangan lupa dari format cell, pilih custom, kemudian pada bagian tipe kamu ketikkan pager atau crash, kemudian space, kutip 2,
tahun kutip 2 ya. Dari format cell kamu bisa menggunakan tombol CTRL1 ya. Pokoknya ada yang format cell, berarti cari untuk yang seperti ini. Nah, kalau sudah tinggal di OK, maka di sini akan muncul 16 tahun. Ini tinggal ditarik ke bawah. Untuk yang bulan langkahnya sama. Date, div, ya, tanggal lahir, tanggal hari ini, jangan lupa dikunci, karena bulan berarti M. Ya, kutip. Sama setting bulannya seperti tahun tadi, dari format cell. Nah, di sini. Dihitung sekarang berarti 197 bulan. Mungkin nggak begitu tepat, ada yang tepat, ada yang enggak. Nah, tapi hanya Bu Evi mau memperkenalkan untuk salah satu fungsinya adalah div. Kemudian hari, div. Kemudian tanggal lahir, tanggal hari ini dikunci. Kemudian D berarti D. Ini sama harinya, formatnya, marker, space, kutip 2, hari, kutip. Nah, jadi kalau mau menambahkan teks di dalam angka, biar nanti ketika dibagi tali cuma tidak value, maka kalian harus menambahkan dari custom. Kemudian tambahkan di sini class, space, tanda kutip, kata apa yang mau ditambahkan. Dalam hal ini kan hari, kemudian kutip. Jadi tugas yang pertama praktek adalah kamu membuat ini. Ya, kalau masih kesulitan, kalian buka lagi videonya. Nah, untuk teorinya di halaman 58 sampai 66 itu ada 8 fungsi. Ya, jadi kamu cukup sebutkan 8 fungsi date and time yang ada di buku cetak. Lumayan gampang, cuman sebutkan. Jadi kamu tinggal tulis itu ada 8. Tadi juga Bu Evi sudah sebutkan ya. Kalau mau ditambahkan lagi, ini fungsi no, ini fungsi div, ini termasuk. Oke, tapi yang jelas yang dari buku cetak halaman 58 sampai 66 silahkan dituliskan di bukunya. Ya. Kemudian kita akan lanjut untuk yang berikutnya adalah grafik. Ini juga cukup mudah. Ini datanya Bu Evi ambil dari halaman 67. Nah, kemudian untuk membuatnya, setelah data dibuat, maka kamu blok datanya. Ya, nomornya nggak perlu, cukup dari merek motor. Kemudian pilih insert. Kemudian pilih salah satu grafiknya. Ada 2D, ada 3D, ada 3D bar, ada 3D bar, kayak gini. Misalnya hari ini Bu Evi akan ambil untuk yang 3D. Nah, seperti ini grafiknya. Tinggal di capital ini kalian ganti, diklik kemudian digantikan daftar penjualan motor. Misalnya ini ya. Kemudian kalau mau memberikan, di sini akan muncul ada desain, ada format ya. Jadi ketika kita klik grafiknya, ada desain dan format. Di desain ini kalian bisa mengganti untuk jenis tabelnya ya, stylenya mau bagaimana ya, misalnya seperti ini. Mau diubah colornya bisa kayak gini, ini tinggal sesuainya. Kemudian nah di sini ada switch itu kan mengganti ya, mengganti
seperti baris atau kolom. Kalian perhatikan di sini bawahnya ini keterangannya Honda, kemudian di bawahnya ini Jakarta. Kalau misalnya dibalik bagaimana? Tinggal kalian pilih switch row and column. Jadi biru untuk menunjukkan Jakarta. Jadi di sini itu adalah penjualan O untuk Honda Beat, di sini untuk Honda Mio, di sini Honda Tiger, di sini untuk NMAX, di sini untuk Scoopy. Jadi memindahnya adalah dari desain switch row and column. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Bu, biasanya ada X-nya keterangannya, kemudian Y-nya. Nah, cara memberikannya berarti kalian tinggal misalnya ini, di sini ada add chart element. Aksis berarti ya sumbu X sama sumbu Y-nya kalau kalian mau berikan, ya. Kemudian aksis title sumbu Y-nya. Chart title sama seperti ini tadi. Data label. Nah, data label ini apa kamu tampilkan di sini? Nah, misalnya seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini. Ini kalau diberikan. Ya. Saya akan aja biar nggak berantakan. Kemudian data table. Nah, data tablenya itu maksudnya tabelnya mau ditampilkan di sini atau tidak. Jadi tugas kamu sebenarnya buat grafiknya seperti ini. Istilahnya ada daftar, ada judulnya, kemudian ini tolong tadi diubah. Jadi Jakarta, Bandung, Jogja, Solo, Semarangnya kalian ganti di sini. Cukup mudah kok ini membuat grafik, ya. Jadi silahkan dibuat. Jadi tugas praktek kalian ada dua, satu yang ini, kemudian grafik. Kemudian teorinya, ini ada menyebutkan 8 fungsi data yang di buku cetak. Kemudian yang berikutnya adalah sebutkan jenis-jenis grafik. Nah, di sini kalau kamu lihat di sini jenis-jenis grafik ini chart ini ada banyak. Tinggal kamu lihat. Nah, di sini ada kolom, line, pie, bar, area. Nah, ini tinggal kamu salin aja di bukunya, kemudian difoto di GCL, dilampirkan dengan tugas date dan grafiknya. Oke, sudah jelas yang menjadi tugas hari ini ya. Harapannya kalian tetap semangat. Masih ada satu bahasan lagi yang harus kita pelajari, maka materi ini Bu Evi rampingkan jadi satu kali pertemuan untuk date and time. Kemudian untuk minggu depan kita akan ulangan sebentar untuk dari beberapa materi gabungan dari matematik, statistik, finansial, pengusutan. Ya, kita akan latihan. Jadi 1 KD bisa 5 atau 10 soal. Kita akan menggunakan Google Form. Oke kelas, semangat. Kerjakan tugas kaliannya, jangan menunda pekerjaan. Ingat, kalau kalian nggak mengerjakan, berarti Bu Evi akan memberikan nilai 0. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan, tetap jaga kesehatan.